Sebagai negara adidaya, tak mengherankan kalau pemilihan Presiden Amerika Serikat mendapat atensi banyak negara. Sebab siapapun presiden yang terpilih kelak, entah Donald Trump atau Kamala Harris, sudah pasti akan berdampak ke seluruh dunia. Apalagi baik Trump maupun Harris punya kebijakan dan gaya kepemimpinan yang sangat berbeda. Yaps, kebijakan tiap pemimpin bakal berbeda, dan tiap kebijakan akan memiliki resiko masing-masing termasuk imbasnya ke negara lain. Oleh sebab itu, sosok presiden baru Amerika menjadi sorotan dunia, khususnya negara rival seperti China dan Rusia. Di video ini akan dibahas pengaruh pemilu AS di 4 region, yakni Israel Gaza, Rusia Ukraina, NATO Eropa, dan China, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh New York Times. Kepala Biro The Times di Yerusalem, Patrick Kingsley, menyebut, andaikan warga Israel bisa memilih, Donald Trump sudah pasti akan menang telak di sana. Namun siapapun yang menang, dampak jangka panjangnya mungkin akan terbatas. Masyarakat maupun pemerintah Israel sangat menolak negara Palestina maupun solusi dua negara. Tidak ada Presiden Amerika yang berani menentang hal itu. Kamala Harris mungkin akan memberi tekanan lebih besar kepada Israel untuk mencapai gencatan senjata serta membuka perundingan dengan Palestina. Namun dia tidak mungkin menghentikan dukungan militer kepada Israel. Sementara Donald Trump diprediksi tidak akan terlalu peduli jika Israel kembali mengizinkan pemukim Yahudi kembali ke Gaza. Trump juga terkenal lebih belak-belakan menyatakan dukungannya kepada Netanyahu. Meski begitu, Trump sejak lama terkenal sebagai sosok yang tidak terduga. Trump juga menyatakan tidak tertarik untuk menggulingkan rezim Iran yang notabene menjadi rival Israel di Timur Tengah. Karena ketidakpastian ini, PM Netanyahu mungkin merasa ia dapat mengambil lebih banyak keuntungan dari pemerintahan Harris. Jadi, internal pemerintahan Israel sebenarnya tidak satu suara mendukung Donald Trump. Bagi Rusia dan Ukraina yang sedang berperang, pemilu Amerika Serikat kali ini jauh lebih penting daripada sebelumnya. Misalnya bagi Ukraina, seperti diungkap Kepala Biro The Times di Moskwa, Anton Troyanovsky, mereka khawatir Trump akan mencoba memaksakan gencatan senjata cepat yang menguntungkan Rusia. Meskipun sejumlah warga Kiev lain menilai Trump tidak seburuk itu, terutama melihat fakta kalau Amerika Serikat mulai mengirim senjata anti-tank ke Ukraina saat masa kepemimpinannya. Di lain sisi, mereka juga khawatir dukungan Washington menurun di bawah kepemimpinan Harris. Sementara bagi Rusia, Presiden Vladimir Putin sudah menyatakan secara terbuka kalau ia mendukung Kamala Harris. Adapun dukungan itu disampaikannya selama sesi pleno Forum Ekonomi Timur di Vladivostok, Rusia, pada Kamis 5 September 2024 lalu. У нас, фаворитом, если можно сказать, был действующий президент, господин Байден. Но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это во-первых, а во-вторых, она... Namun bagi Kremlin ada satu keuntungan jika Trump kembali ke Gedung Putih. Majunya Trump berarti Amerika akan jauh lebih tidak terlibat di Eropa Timur yang dianggap Putin sebagai wilayah kekuasaannya. Seorang koresponden The Times di Eropa, Stephen Erlanger, menilai bagi benua biru itu, pemilu Amerika kali ini terasa seperti akhir sebuah era, apapun hasilnya. Dan karena Eropa adalah benua yang beragam, pendapat mereka pun juga tak seragam. Kalau kita bertanya ke kelompok nativis Eropa yang berkembang pesat di Hungaria, Italia, dan Jerman, Trump jelas mendapat dukungan penuh di sana. Sementara bagi sebagian besar pemimpin Eropa Barat, kandidat dari Partai Republik itu membuat mereka cemas. Sebabnya Trump berencana mengenakan tarif sebesar 20% terhadap semua barang yang dijual ke Amerika, termasuk dari Eropa. Jika benar, hal ini akan menjadi bencana bagi ekonomi Eropa. Ditambah Trump telah berulang kali berbicara tentang keluar dari NATO. Bahkan andaikan Amerika tidak secara resmi meninggalkan NATO,
ia dapat merusak kredibilitas aliansi itu dengan menyebut tidak akan berperang untuk negara Eropa kecil manapun. Lalu bagi sebagian negara Eropa, Presiden Biden mungkin adalah Presiden Amerika terakhir yang benar-benar menaruh perhatian terhadap NATO. Siapapun yang menang, Presiden Amerika Serikat berikutnya sudah pasti akan bersikap agresif terhadap China. Adapun analisis ini disampaikan oleh Kepala Biro The Times di Beijing, Kate Blanchard. Ada dua isu yang penting bagi China, yakni soal tarif bea masuk dan Taiwan. Sejumlah pejabat China sadar Trump akan menyerukan tarif terhadap seluruh produk China yang dapat menjadi ancaman serius bagi negara itu. Artinya perang dagang yang agresif seperti saat masa pemerintahannya dulu berpotensi terulang kembali. Apalagi kini China sedang dilanda kejatuhan pasar perumahan yang sangat serius. Di lain sisi, China merasa terkekang dengan upaya Joe Biden yang memperkuat aliansi dengan tetangga mereka seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, India, dan terutama Taiwan. Nah, Kamala Harris kemungkinan akan melanjutkan aliansi itu. Sementara Trump dinilai kurang berkomitmen untuk membangun dan mempertahankan aliansi internasional. Trump juga dianggap tidak menunjukkan minat yang besar dalam membela Taiwan yang disambut baik oleh Beijing. Sebagai negara adidaya, pemilu AS tak cuma berpengaruh di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Hal ini terutama bagi negara-negara yang berhubungan erat dengan negeri Paman Sam. Dan pada tahun 2024 ini, Washington banyak ikut campur dalam perang yang terjadi di sejumlah titik seperti Timur Tengah dan Rusia-Ukraina. Tak heran negara-negara yang berperang tersebut menanti-nanti dan berharap jagoan mereka yang akan menang. Dari sisi ekonomi, Eropa dan China akan sangat terpengaruh dengan kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang menjadi pemegang pasar dunia. Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.